Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Demikian firman tertulis. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku yang terkasih, tepat hari ini kita memasuki kalender gerejawi yang disebut dengan Rabu Abu. Memasuki waktu 40 hari sebelum Paskah, umat diajak untuk mempersiapkan diri dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai persiapan menuju Paskah. Rabu Abu biasanya dihayati dalam sebuah ibadah dengan pemberian abu sisa pembakaran palem di dahi umat oleh pendeta. Sebagaimana kita tahu, abu sebagai sisa pembakaran berwarna hitam dapat menggambarkan dosa manusia yang hitam dan kelam. Demikian juga dalam tradisi Perjanjian Lama. Abu menjadi lambang perkabungan, rasa sesal, dan pertobatan. Abu memberikan gambaran kelabu, suram, dan gambaran kelemahan sekaligus dosa manusia. Karena itu, abu dipilih menjadi media menandai permulaan masa Prapaskah. Dalam masa Raya Paskah ini kita menghayati bagaimana Kristus memilih jalan salib penuh derita demi kasih-Nya bagi manusia. Saudaraku yang terkasih, pemaknaan Rabu Abu secara teologis adalah sebuah bentuk panggilan bagi umat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil memohon belas kasihan agar umat dibebaskan dari hukuman dosa. Demikian jugalah yang diserukan oleh Nabi Yoel ketika memanggil umat Tuhan berbalik kepadanya. Ia memanggil umat untuk meninggalkan dosa ditandai dengan mengoyakkan pakaian sebagai pernyataan sikap berkabung dan menyesal atas dosa dan berpuasa sebagai tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, maka Tuhan menyiapkan hukuman bagi umatnya. Israel akan mengalami kehancuran. Kedengarannya memang sangat menyeramkan. Namun panggilan kali ini yang disampaikan oleh Nabi Yoel mengisyaratkan bahwa dalam hati Allah, Ia tidak menginginkan umatnya jatuh pada penghukuman yang berat. Jadi waktunya menanggapi belas kasihan Tuhan dengan merendahkan hati dan bertobat. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan melalui Nabi Yoel juga memanggil kita sebagai umat untuk mengoyakkan hati dan bukan pakaian. Artinya umat dibawa pada kesadaran bahwa penyesalan yang berkenan bagi Tuhan adalah penyesalan yang sungguh-sungguh bersumber dari hati. Hati yang menyesal dan berbalik kepada Tuhan adalah hati yang memutuskan untuk setia kepadanya dalam keadaan apapun dan meninggalkan dosa beserta segala godaannya. Hal itu dapat dilakukan dengan berpuasa. Berpuasa bukan hanya puasa makanan, tetapi puasa di mana waktu tertentu kita meninggalkan kenikmatan yang membelokkan fokus kita dari Tuhan. Seperti kita tahu ada banyak yang menarik perhatian kita dan berpotensi untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kenikmatan itu dapat berupa dosa. Tuhan memanggil kita untuk menghentikannya dengan berpuasa darinya. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia ada banyak titik lemah yang dengan begitu mudah menjatuhkan kita dalam dosa. Ada yang tidak tahan dengan godaan makanan sehingga tidak mampu mengendalikan dan akhirnya menjadi tamak.
Ada yang titik lemahnya dalam hal kemarahan, iri hati, kebencian, foya-foya, sungut-sungut, nafsu kedagingan, dan lainnya. Semua itu adalah godaan yang menarik perhatian kita dan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Mari saudaraku, memasuki masa Prapaskah ini dimulai dengan Rabu Abu ini, kita ambil waktu untuk berkomitmen dengan Tuhan untuk meninggalkan segala kenikmatan yang membawa kita pada dosa itu dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Sehingga nanti di masa Paskah kita merayakannya dengan sebuah kemenangan, bukan hanya kemenangan dari sebuah perayaan yang gemerlap saja, tetapi kita melihatnya dan merasakannya sebagai kemenangan dari dosa yang telah mengikat kita selama ini. Selamat memasuki Rabu Abu dan masa Prapaskah selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan-Mu dan seluruh umat-Mu saat ini kami datang untuk memohon ampun, memohon pertolongan-Mu, karena kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah penuh dengan dosa. Tuhan, tolong berikan hati bagi kami, hati yang mau berubah, sehingga kami menghidupi kemenangan dan merasakan kemenangan itu nanti ketika kami telah menjalani masa-masa Prapaskah ini dengan penuh penghayatan. Dan mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, dalam kerendahan hati dan penyesalan serta komitmen selama masa Prapaskah ini, sehingga dapat membiasakan kami untuk terus mengalami kemenangan kelak setelah selesai Paskah. Kami memohon pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami, karena kami manusia sangat lemah. Karena itu bantulah kami di dalam perjalanan untuk bisa merasakan disiplin rohani ini, sehingga komitmen yang kami ambil, kami dapat melakukannya untuk menghasilkan sebuah perubahan di dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, kami memulai aktivitas kami, kiranya Allah berkenan untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.